Oke, Wak, jadi kisah ini tuh dikirim sama Wak kita yang bernama Via dari Jerman. Halo Kak Via. Sedikit informasi tentang Via, Wak. Jadi di tahun 2022 kemarin, Via ini baru saja menikah dengan suaminya yang bernama Juna. Yang waktu itu Juna ini juga udah lebih dulu bekerja dan udah lebih dulu tinggal di Jerman. Ini mereka orang Indonesia ya dua-duanya. Dan di pertengahan tahun 2023, mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Noah. Mereka ini sempat LDM, Wak, tapi tanggal 20 Desember tahun 2024 kemarin, Via ini sama si Noah akhirnya bisa ikut pindah sama Juna ke Jerman juga. Nah, waktu itu mereka tinggal di sebuah apartemen, jadi kayak apartemen private yang memang sudah disediakan sama kantornya Juna di sebuah daerah yang bernama Pulau Norderney di daerah Jerman Utara. Di sana, Via juga ditawari kerja part-time, Wak, untuk macam kayak bantu-bantu dapur gitulah sama bosnya si Juna. Jam kerjanya juga nggak terlalu berat, jam kerjanya si Via ini, Wak, ya, mulai dari jam setengah 7 pagi sampai jam setengah 12 siang. Nah, dengan jadwal seperti itu, Via sama Juna akhirnya bisa saling gantian jaga Noah, karena Juna ini pun kerjanya part time kayak gitu, Wak, ada jam-jamnya. Pagi sampai siang si Noah sama si Juna sama bapaknya. Nanti setelah Via ini balik kerja jam setengah 12, giliran Via yang ngambil alih, terus Junanya yang berangkat kerja dari jam 1 siang sampai jam 10 malam, kayak gitulah. Ini juga sedikit informasi soal si Via, Wak. Via ini orangnya cukup skeptis sama hal-hal yang berbau mistis itu sebelum kejadian ini. Aku skeptis kali Nadia, bahkan waktu Via ini kuliah dan dia masih bekerja di Kalimantan pun, dia nggak pernah ngalamin hal-hal itu, dan dia walaupun ya udah dia nggak percaya kayak gitu loh. Tapi pengalaman horor ini justru datangnya malah dari Jerman, di tempat yang seharusnya paling jauh kali dari bayangannya. Orang di Kalimantan aja aku nggak percaya kali, ini dapetnya malah di Jerman, Nat, kata. Jadi kisah ini tuh, Wak, dimulai awalnya pada saat si Via ini pindah ke Jerman di bulan Februari 2024 saat itu. Nah, waktu itu si kantornya Juna ini mengabarkan bahwa apartemen yang mereka tempati, yang Via sama Juna ini tempati, udah nggak bisa diperpanjang lagi kontraknya. Mau nggak mau, Via sama Juna pun harus pindah, Wak. Meskipun baru 2 bulan tinggal di apartemen situ, sebenarnya kami udah ngerasa cukup nyaman kali di sana gitu. Cuman walaupun udah nggak diperpanjang, kantor ini langsung nyiapin tempat tinggal baru, Nadia. Di mana itu? Semacam mes karyawan. Lokasinya ada di pinggir kota, jaraknya sekitar dekat kok, 2 km gitulah dari pusat kota. Akhirnya mereka pindahlah di bulan Maretnya ini kan, pindah ke mes karyawan itu. Udah nggak di apartemen itu lagi. Nah, sedikit informasi dari mes, Wak. Sebelum jadi mes, ternyata bangunan mes itu dulunya bekas rumah sakit anak yang nggak tahu kenapa dan sejak kapan berhenti beroperasi dan dialihfungsikan menjadi tempat tinggal jadi mes karyawan ini. Bangunannya sendiri, nah, itu udah kelihatan tua kali. Dari luar aja auranya udah kerasa bedanya gitu loh. Jadi gaya arsitekturnya industrial khas bangunan-bangunan lama di Eropa. Dindingnya itu dari bata merah yang udah tebal-tebal kali. Jendelanya tinggi-tinggi dan bentuknya juga menjulang dengan beberapa bagian yang kelihatan udah memang macam lama kali, macam udah nggak disentuh renovasi lah gitu. Dan diperkirakan, Nat, bangunan itu, mes kami itu dibangun sejak akhir tahun 1800-an. Bayangin, jadi nggak heran kalau memang kesannya tuh lawas sekali itu loh waktu pertama kali ngelihat, kata si Wawa. Nah, secara keseluruhan, Wak, gedung mes ini terdiri dari 4 lantai. Ada basement, ada ground floor atau lantai dasar, terus ada lantai 1 dan lantai 2. 4 lantai ya. Nah, di lantai 1 sama 2 ini tempat tinggal. Di per lantai itu ada sekitar 3-4 kamar lah, Nat, yang dijadikan tempat tinggal karyawan. Jadi ya macam apartemen juga, cuman konsepnya lebih versi kecil lah gitu. Di bagian depan gedung mes itu, Wak, ada halaman kecil yang langsung mengarah ke pintu masuk apartemen atau mes itu. Terus di sisi kanan gedung ada area parkiran sepeda dan kendaraan-kendaraan lain. Sementara di sisi kirinya ada area terbuka macam lapangan voli pantai gitulah, yang dulunya juga masih satu bagian dari rumah sakit itu. Jadi dari rumah sakit itu ada sampai nggak ada, lapangan voli itu masih ada. Nah, dari semua bagian gedung itu, Via sama si keluarganya ini kebagian tinggal di lantai 1. Nah, di lantai 1 itu, Wak, total ada 3 kamar. Terus ada 1 dapur umum, terus ada 1 tempat cuci untuk bersama. Mereka pun memilih waktu itu kamar nomor 3. Sebenarnya tempat tinggal kami itu ya lumayan, Nat. Ya lumayan rapi lah apa segala macam, walaupun memang bangunan lama tapi rapi. Kamarnya juga cukup luas, interiornya juga udah direnovasi, udah jadi yang lebih modern gitu. Dan di kamar kami pun atau kamar nomor 3 tadi, itu pun juga nggak cuma kayak 1 kamar kos-kosan gitu, nggak. Ada 2 kamar tidur, Nat. Jadi macam pavilion, Wak. 2 kamar tidur, 1 gue dipakai buat anakku, 1 lagi dipakai buat aku sama Juna. Terus ada ruang TV-nya, ada juga 1 kamar mandi. Cukup aja kan sebenarnya. Cuman aku tuh udah agak kurang srek sama dapur dan mesin cuci yang harus